Alisa. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Potongan Film yang selalu membahas film jadul. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Kali ini saya akan membawakan alur cerita Sundel Bolong, film yang dirilis pada tahun 1981, dibintangi oleh Ratu Horor Indonesia yaitu Susana. Film ini mengisahkan tentang Alisa dan Herdanto sebagai suami yang baru saja menikah. Pernikahan mereka tidak berlangsung lama. Herdanto harus tugas ke luar negeri. Alicia, bekas pelacur, dimanfaatkan oleh para pria hidung belang untuk pemuas nafsu. Perbuatan bejat ini dibantu oleh bekas geremonya yang merasa rugi atas tobatnya Alisa. Peristiwa itu membuat Alisa hamil dan sempat disidang untuk memperoleh keadilan. Hidup Alisa kemudian tetap murung karena kehamilannya itu. Ia meninggal dan menjadi hantu dengan punggung yang berlubang alias sundel bolong. Setelah membalas dendamnya, Alisa kembali ke kuburnya. Oke, langsung aja kita ke filmnya. Kisah dimulai dengan menampilkan kebahagiaan sepasang kekasih yang sedang melangsungkan pernikahan. Mereka adalah Herdanto dan Alisa, namun kebahagiaan mereka tidak lama. Rekan kerja Herdanto mengabari jika minggu depan Herdanto harus segera berlayar kembali. Selamat ya, Terima kasih. Terima kasih. Alisa, ini bertanda bahwa kau harus kugendong. Hendarto, kau ada surat tugas dari kantor. Malamnya, Herdanto membicarakan tentang dirinya yang harus pergi berlayar mendadak. Alisa pun merasa sedih akan ditinggal oleh Herdanto suaminya dengan waktu yang cukup lama. Namun dengan berat hati Alisa mengizinkannya. Seminggu kemudian Herdanto pun pergi berlayar. Dari pelabuhan, Alisa mengantarkan Herdanto dengan ditemani oleh si bibi pembantu Alisa. Di masa kesepiannya, Alisa mulai mengisi masa luang dengan menenun kain. Alisa pun mengirim sampel hasil menenunnya ke sebuah butik. Alisa pun ditelepon oleh pemilik butik tersebut. Ia bernama Rudy. Rudy mengajak Alisa untuk bertemu karena Rudy sangat terkesan dengan hasil sulaman Alisa. Di paginya Alisa datang ke butik Rudy. Ketika Alisa masuk, ia terkejut karena ada Mami, bekas atasan Alisa dulu. Ternyata Alisa dulu adalah seorang wanita penghibur dan si Mami adalah germonya untuk menjual Alisa kepada pria hidung belang. Pertemuan itu membuat Mami teringat akan kejayaannya dulu ketika Alisa masih bekerja bersama dirinya. Dengan niat liciknya, Mami mengajak Rudy untuk bekerja sama, mengajak Alisa kembali bekerja seperti dulu. Ya, Fon, tolong antarkan Nyonya Hendarto ke kamarku, oke? Baik, dia bekas anak buah Mami yang paling top. Aku punya ide buat kau. Di ruangan Alisa sudah menunggu, namun akibat hasutan Mami, Rudy pun membujuk Alisa untuk kembali bekerja seperti dulu. Namun Alisa masih setia dengan suaminya. Alisa, watakmu memang keras. Tidak sewaktu kau masih jadi pelacur. Di malam hari Alisa pulang sendirian. Di perjalanan Alisa melihat ada mobil yang menghalanginya. Alisa turun dan membangunkan pengemudi mobil tersebut. Ternyata Alisa diculik dan dibawa ke sebuah gedung tua. Bung, Angkat tangan. Di gedung tua sudah ada Mami dan Rudy. Alisa memohon kepada Mami agar mau menolongnya. Namun Mami memberikan syarat agar Alisa mau bekerja sama dengannya seperti dulu. Alisa pun menolak hingga ia dibawa ke sebuah kamar dan diikat. Di sana Rudy langsung memperkaosnya. Mami, tolong saya Mami. Sayang Alisa, kau bukan anak buahku lagi. Kamu semua manusia biadab. Setelah Rudy selesai, para anak buah Rudy pun ikut memperkaosnya.
Di pengadilan, Alisa kalah dengan alasan kalau kasus tersebut bukanlah pemerkosaan, melainkan suka sama suka. Secara Alisa dulunya seorang wanita malam. Setelahnya Alisa pun hamil, ia pun pergi ke dokter dengan niat ingin menggugurkan kandungannya. Namun dokter menolak dengan tegas. Di rumah Alisa depresi, ia selalu dibayang-bayangi oleh bayi yang berisik di kepalanya. Saat di kamar, si Bibi mendatangi Alisa dan memberikan surat dari Herdanto. Isi dari surat itu, Herdanto akan pulang seminggu lagi. Alisa pun mencoba membujuk Bibi agar mau menggugurkan kandungannya, namun Bibi gak bisa dan menolaknya. Bibi pun mengambilkan makanan untuk Alisa. Saat ke kamarnya, Bibi tidak menemukan Alisa. Hingga Bibi pun ke kamar mandi dan melihat Alisa sudah berlumuran darah. Non Alisa? Seminggu kemudian Herdanto pun pulang. Ia berziarah ke makam Alisa dan ditemani oleh si Bibi. Bibi pun menceritakan semua keluh kesah dan penyesalan Alisa kepada Herdanto. Saat Herdanto sedang tertidur, Alisa pun datang seperti sedang membangunkannya. Herdanto pun terbangun dan ingin menuju ke kuburan Alisa. Namun saat di perjalanan, ia melihat seorang wanita yang mirip dengan Alisa. Herdanto pun turun dan berkenalan dengan wanita tersebut. Wanita itu bernama Sinta. Ia mengaku sebagai saudara dari Alisa. Herdanto pun terkejut karena saudara Alisa sudah meninggal sejak usia 10 tahun. Film beralih di kediaman Mami. Mami sedang mengantarkan pesanan wanita yang sudah di-booking ke sebuah hotel. Mami mengutus satu anak buahnya untuk menemani wanita tersebut. Ia bernama Bram. Di hotel, di saat Bram sudah mengantarkan pesanan, ia digoda oleh wanita cantik. Bram pun diajak ke kamar oleh wanita tersebut. Di saat di kamar, ketika Bram sudah sangat birahi, wanita itu pun berubah menjadi Alisa yang sangat menyeramkan. Alisa pun membalaskan dendamnya kepada salah satu orang yang ikut memperkaosnya waktu dulu dengan cara menenggelamkannya di bak kamar mandi. Dong. Karena anak buahnya tidak kunjung pulang, Mami pun memanggil Dorman untuk menjemputnya di hotel. Di warung sate, pedagangnya diganggu oleh Alisa. Alisa memesan 200 tusuk sate dan 1 panci sop dan makan di tempat. Meleh apanya? Sate. Berempat tusuk? 200 tusuk makan di sini. Namun ada kejanggalan yang dialami oleh si pemilik warung. Di saat pedagang sate melihat dari belakang, ternyata badannya bolong dan mengerikan. Mereka pun lekas kabur dan kebetulan bertemu dengan Dorman yang ingin menuju ke hotel. Dorman pun terkejut hingga becanya terguling. Saat sendirian, Dorman melihat Alisa yang jalan sendirian. Dengan modusnya, Dorman menawarkan tumpangan untuk Alisa. Mau kemana, Nek? Pulang. Boleh nggak Kang Amin anter? Di perjalanan, Dorman mulai kurang ajar dengan meminta cium kepada Alisa. Namun ketika Dorman ingin mencium Alisa, jok beca Dorman tiba-tiba naik sendiri. Kang Amin boleh minta nggak ya? Minta. Boleh saja. Kia kepriwe sih? Jika Alisa menoleh ke belakang, wajahnya sangat menyeramkan. Dorman pun menceritakan semua kejadiannya kepada Bokir. Bokir pun langsung mendatangi tempat tersebut dengan membawa palu dan paku kuntilanak. Di saat itu Bokir mencoba menantang Alisa. Seketika Alisa pun datang. Di saat Bokir melihat kakinya pun mengambang. Bokir pun melihat wajahnya sama seperti yang dilihat oleh si Dorman. Bokir pun berlari dan melapor ke pos Hansip. Ketika Bokir melihat wajah Hansip tersebut, mukanya sama aja nyeremin. Pokoknya kalau dia ada, nih. Siapa lo?
Gua yang abang cari. Bang Ambang. Saya ketemu sindal bolong, Pak. Tampangnya nakutin. Apa kayak saya? Singkatnya, setelah ada dua anak buahnya yang tewas, Rudi pun bertemu dengan Mami untuk membicarakan hal tersebut. Rudi memiliki niat lain, ia ingin menghilangkan Herdanto karena Herdanto dituduh telah membunuh dua anak buah Mami tersebut. Di sebuah pelabuhan ketika Herdanto sendiri, ia dicegat oleh sebuah truk. Mereka semua itu adalah anak buah dari Rudi. Di sana Herdanto sempat melawan mereka, namun karena jumlahnya mereka banyak, jadi Herdanto kewalahan dan berakhir dipukulin. Dari kejauhan terdengar sirine polisi, mereka pun kabur dan meninggalkan Herdanto sendirian. Selanjutnya, Alisa pun melakukan pembalasan dendamnya berikutnya dengan seorang pria bernama Tommy. Tommy sedang mendorong-dorong motor dengan temannya dan Alisa menyamar menjadi seorang wanita cantik. Wanita itu pun memanggil Tommy dan menyuruhnya mampir. Tommy yang merupakan pria hidung belang pun mengikuti ke dalam rumah tersebut. Sementara di luar, temannya Tommy diganggu oleh Alisa. Alisa pun berwujud pocong yang masih baru dikubur dengan kapas yang masih baru. Melihat itu, temannya Tommy pun langsung lari hingga tercebur. Di dalam, ketika Tommy ingin keluar, pintu rumahnya tersebut berubah menjadi tembok. Dan di sudut tembok, Alisa datang dengan membawa kayu nisannya dan langsung menusuknya hingga Tommy pun tewas. Karena merasa cemas, Mami pun menyuruh Rudi untuk mencari orang pintar agar memusnahkan Alisa. Rudi pun lekas berangkat dengan para anak buahnya. Selanjutnya, Alisa mendatangi Mami. Dari kamarnya, Alisa pun datang dengan dendam yang sangat mendalam. Karena Mami ketakutan, ia pun berlari ke arah balkon. Mami pun memohon agar dirinya tidak dibunuh. Namun karena kejahatannya, Alisa pun melemparkan Mami keluar dan mengenai kabel listrik hingga Mami pun tewas terbakar. Singkatnya, Rudi dan anak buahnya serta satu dukun datang ke kuburan Alisa untuk menantangnya. Kebetulan Sinta dan Herdanto sedang kencan berdua. Sinta yang sebenarnya adalah Alisa merasakan kalau rumahnya sedang dirusak oleh Rudi bersama anak buahnya. Sinta pun langsung meninggalkan Herdanto. Saat Herdanto melihat tas dari Alisa, ia melihat foto dirinya dengan Alisa. Ya nggak salah lagi, Sinta adalah Alisa. Herdanto pun berangkat dengan seorang polisi menuju ke kuburan Alisa. Dan di kuburan, para anak buah Rudi mengelilingi kuburan Alisa. Dan di saat itu angin bergemuruh sangat kencang serta diiringi suara Alisa yang menyuruh anak buah Rudi agar pulang karena mereka bukan musuhnya. Pergilah pulang. Kalian bukan musuhku. Pergilah pulang. Karena anak buah Rudi ketakutan, si dukun pun maju dengan keris saktinya langsung merusak kuburan Alisa. Alisa pun murka dan langsung membakar dukun tersebut dan menimpahnya dengan pohon besar. Karena para anak buah Rudi tidak mau pergi, jadinya mereka menjadi sasaran kemarahan Alisa. Tinggal Rudi seorang. Alisa pun tidak langsung membunuhnya, melainkan memainkan psikologi Rudi terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Ketika Alisa ingin mengeksekusi, datanglah Herdanto dan polisi yang datang untuk menghentikan Alisa. Alisa pun melihat itu memaksa Rudi agar mau mengakui kesalahannya. Setelah Rudi mengakui kesalahannya, Alisa pun langsung mengeksekusinya. Alisa pun dinasihati Herdanto agar kembali dengan tenang.
Setelah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan semua dendam Alisa terbalaskan, Alisa pun pulang ke alamnya dengan tenang hingga film pun selesai. Dan begitulah kurang lebih alur cerita film ini. Semoga bisa menjadi hiburan dan tontonan yang menarik buat kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya izin undur diri dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.